dilaksanakan pembahasan spek teknis PLTM Mabudori, update progres perizinan kehutanan PLTM Mabudori, pembahasan penyesuaian RUPTL PLTM Mabudori dan PLN ke pemerintah, sehingga di bulan Maret 2024 dilanjutkan dengan penyusunan TOR dan RAP PLTM Mabudori dan pelaksanaan tender oleh UKPBJ. Namun disayangkan karena proses tender mengalami kegagalan dan akhirnya dibatalkan. Bapak Menteri yang kami hormati, dari uraian kronologis supaya Pemda Supiori memperjuangkan pembangunan PLTM Mabudori sudah mencapai 15 tahun. Namun upaya ini belum berhasil, walaupun secara administrasi pemerintah Supiori telah berupaya untuk melengkapi persyaratan usulan sebagaimana diatur dalam Permen SDM nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri SDM nomor 39 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi. Walaupun demikian, dengan kehadiran Bapak Menteri di Supiori pada hari ini, maka kami bersama seluruh masyarakat Supiori yang tersebar di daratan Supiori sampai pulau-pulau terluar punya harapan yang sangat besar buat kita punya Menteri SDM. Dan hari ini dijabat oleh kita punya Kakak Bahlil Rahadalia, kita semakin yakin Kakak Menteri punya hati untuk menolong masyarakat Supiori. Kita yakin Kakak Menteri tidak akan sampai hati melihat anak-anak Supiori tidak bisa belajar malam karena tidak kenal listrik. Kita yakin Kakak Menteri tidak akan sampai hati melihat ikan-ikan yang ditangkap nelayan busuk karena tidak ada listrik untuk bikin es dan desa. Itu orang semua yakin akan ada investor yang mau berinvestasi di Supiori karena tersedia kecukupan daya listrik. Bapak Menteri yang kami hormati, besar harapan kami pembangunan PLTM Mabudori menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan di berbagai sektor dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Supiori. Kita semua yakin Kakak Menteri sangat mengenal Supiori dan sayang sama kita semua di Supiori. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, PLTM Mabudori akan dibangun. Saya mewakili semua masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada Kakak Menteri SDM dan tidak lupa kami di Supiori, walaupun sudah jadi menteri. Ini satu teladan yang sangat baik bagi kami adik-adik. Terima kasih kami bisa sampaikan kepada Direktur Utama PLN dan semua jajaran yang telah menghadirkan listrik bagi sebagian wilayah Supiori. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Kementerian SDM yang selalu mengarahkan kami untuk upaya pembangunan listrik PLTM Mabudori. Bapak Menteri SDM yang kami banggakan, lewat kesempatan ini kami mohon menitipkan beberapa kondisi Kabupaten Supiori yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, diantaranya Pulau Mapia dan Pulau Mespefodi merupakan bagian dari gugus pulau-pulau terluar NKRI yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara Kepulauan Palau. Saat ini mengalami abrasi pantai yang parah. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyusutan garis pantai yang pada akhirnya akan berdampak pada pergeseran batas wilayah negara dan luas wilayah NKRI. Hal ini perlu disikapi secara cepat dan bijak oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan berupa pembangunan talud dan tanggul penahan gelombang pada kedua pulau terluar tersebut. Akses jalan darat yang melingkari Pulau Supiori dibutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk dibangun. Karena dengan terbangunnya jalan lingkar, Pulau Supiori akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis kearifan lokal serta inovasi daerah melalui pengembangan sentra-sentra terintegrasi. Hal ini sejalan dengan cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang tertuang dalam tematik kawasan pembangunan jalan dan dalam rangka mendukung swasembada pangan, kawasan perikanan, swasembada energi distribusi, energi listrik di distrik Supiori Selatan, Kepulauan Aruri dan Supiori Barat,
swasembada energi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro di distrik Superi Selatan, serta MBG dan Koperasi Merah Putih. Saat ini pemerintah Superi melalui instansi teknis terkait sedang mengusulkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan dan jembatan melalui Balai Jalan Nasional Kemitraan Kementerian PUPR yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Menteri, tadi dalam paparan tadi ada rumah-rumah kami masyarakat Superi. Sampai hari ini masyarakat kami di Superi masih menggunakan rumah gabah. Ini yang menjadi tujuan saya. Rumah gabah dan juga dalam satu rumah masih ada 3 sampai 4 hektar. Dan perlu perhatian yang serius bagi pemerintah untuk bagaimana kita pisahkan mereka, artinya mereka kita kasih keluar untuk hidup mandiri, punya rumah sendiri. Karena ini juga berdampak pada stunting. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, dan akhirnya sekali lagi saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Superi menyampaikan selamat datang, terima kasih atas kunjungan yang terhormat Bapak Menteri SDM dan Direktur Utama PLN bersama rombongan di Kabupaten Superi. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Menteri untuk menyampaikan arahan motivasi bagi kami pemerintah daerah, masyarakat. Yang tidak pernah menyerah dalam berjuang untuk perjuangkan anak-anak Papua menjadi orang-orang hebat, yaitu saya sapa izinkan Ibu Hulda Wanggober. Kita berikan aplaus. Ini saya menceritakan sedikit tentang Ibu Hulda. Mama Hulda ini anggota DPR, sama-sama seangkatan dengan bapak saya, bapak angkat saya, Pak Moha, yang mantan Bupati Fakfak. Dulu saya sopir di bapak saya. Jadi kalau saya ke DPR, waktu sambil kuliah, kalau saya ke DPR, lembur, setelah saya demo di DPR, mama ini biasa kasih saya uang. Kalau orang lain demo dapat marah, tapi kalau Mama Hulda tidak. Habis demo, dia bilang, anak mau ke sini. Mungkin mama honor sebagian, kasih ke kami anak mahasiswa. Ini Mama Hulda. Mama Hulda makasih. Gara-gara mama punya amplop dulu waktu kita mahasiswa, akhirnya anak datang jadi menteri ini sekarang. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, kepala kampung, camat, dan saya lupa tadi Pak Staf Khusus, Pak Jenderal Pak Rudi yang sempat hadir bersama-sama kita. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini saya kembali ke Superi. Saya kembali ke Superi dan terakhir saya di Superi 2010. Berarti 15 tahun yang lalu. Tadi saya dari heli lihat luar biasa sekali pembangunan infrastrukturnya dan penataan kotanya. Begitu bicara Superi, saya mempunyai hubungan emosional yang dalam. Kenapa? Sedikit saya cerita. 2003 ketika pemekaran kabupaten ini, saya bertanya sekali lagi, Bapak Ibu dukung nggak kepemimpinan Pak Bupati sekarang? Bapak Ibu dukung nggak kepemimpinan Bupati sekarang? Bapak Ibu masih mau nggak program dari pusat turun lagi ke Superi? Saya cuma minta satu, ikuti apa yang Bupati sampaikan untuk kebaikan masyarakat Superi. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang kontra dengan apa yang diperjuangkan untuk kebaikan dengan pemerintah. Ini, dan Bupati Superi ini menurut saya adalah bupati yang paten. Saya mau tanya, anak muda yang jadi bupati di wilayah Saireri Tabi seusia Pak Bupati Heron Nusa, Pak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Artinya apa? Saya mau sampaikan, ini adalah calon pemimpin
itu, apalagi tadi sudah ada usulan barang itu, usulan barang baru. Jadi saya tidak boleh banyak bicara lagi. Nanti saya titip isi hati saya kepada Pak Bupati. Nanti Pak Bupati yang paling tahu apa yang dia harus sampaikan. Tapi kalau mau kita bersama-sama terus, maka saya yakin kita harus sama-sama memahami dan memperjuangkan untuk kebaikan rakyat masyarakat Kabupaten Supiori. Terakhir dari saya mau titip pesan Bapak Ibu semua, tolong jadikan Papua ini tanah damai. Saya dulu pernah sekolah di SMP YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Ada saudara-saudara saya yang Kristen sekolah di Yapis. Kami tidak pernah mempersoalkan itu, dan kami tumbuh dengan keadaan yang baik-baik saja, dan rasanya damai sekali. Biarkanlah agama itu milik Tuhan, dan tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk saling membenci, saling memusuhi. Tidak ada. Dalam Islam mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di ajaran Kristen yang saya dapatkan waktu saya sekolah, diajarkan tentang cinta kasih. Kasihilah, saling mengasihilah kamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada sebuah daerah yang maju dengan kondisi politik yang tidak stabil. Tidak ada sebuah daerah yang maju yang saling membenci, yang saling menghujat. Untuk apa? Kita ini semua saudara. Biarkanlah semua berproses dengan baik. Apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terjadi untuk kebaikan rakyat dan masyarakat. Saya cuma titip itu saja. Mama Hulda, saya senang bisa lihat Mama Hulda ini. Pasti dalam hati Mama akan punya rasa, dulu anak ini paling nakal sekali. Sering bikin Mama di DPR pusing. Dan kok bisa hari ini datang kok model kayak begini. Tapi Mama, saya ingin mengatakan bahwa kami seperti ini, dan saya bukan saya sendiri, banyak anak-anak yang Mama bina waktu Mama masih hebat di DPR, itu sekarang menjadi orang-orang hebat di Papua dan di negara. Karena itu kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga Mama selalu dalam lindungan Tuhan, Mama diberikan kesehatan, dan apa yang mau berikan ajaran kepada kami semoga menjadi amal jariah yang semoga Tuhan bisa membalasnya dengan kemurahan hati dari Tuhan. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada semua wilayah di Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk urusan listrik desa, listrik dusun, listrik kampung. Kemarin saya di Yapen itu meninjau langsung karena ada beberapa distrik di sana yang belum sama sekali belum ada listriknya, masih pakai lampu pelita seperti saya Biori, untuk memastikan pembangunan PLTMA 1,2 megawatt yang sudah terbengkalai sejak 2010. 2010-2025 itu 15 tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung. Saya didampingi oleh Pak Direktur Utama PLN sama Dirjen dengan tim dari PLN untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan di 2026. Dan memang dalam skedulnya 2029, tapi saya majukan paling lambat awal 2028. Kalau bisa 2027 akhir itu jauh lebih baik. Jangan pada saat teman-teman PLN bangun kita tidak dukung. Palang-palang, izin A, izin B, kalau boleh Pak Bupati mohon bantuan agar kita bisa simultan kerjanya. Saya pikir itu, dan memastikan kehadiran saya di sini sebagai bentuk komitmen saya kepada Pak Bupati
atas kunjungan Pak Bupati kemarin ke Jakarta, meminta kepada kami untuk datang dan menyampaikan khususnya menyangkut perumahan juga mendapat bantuan, kemudian pemasangan listrik gratis kepada masyarakat yang rumahnya belum dialiri listrik. Ini juga kita lakukan. Ya. Ya, izin Pak Menteri untuk dari PLN ini memiliki program like Abri Dream yang cukup menyentuh masyarakat ini Pak. Untuk di wilayah Papua sejauh mana untuk program ini? Oh ya, bantuan penyambungan listrik rumah ya itu bagus sekali. Kemarin kan yang kita resmikan itu juga bantuan dari PPN. dari PLN, yang iya. bantuan dari PLN kan. Iya. Di Sarmi juga bantuan dari PLN. Nah sekarang kita blending. Iya. Ini kan semua pengen masuk surga kan. Ini kan amal jariah. Nah PLN sudah pingin karena karyawannya udah sadar semua masuk surga, ya bantu rakyat yang belum membutuhkan. Nah kita sekarang negara juga pingin masuk surga. Caranya adalah menganggarkan di APBN untuk kemudian kita bantu. Ya, oke.